Obrolan pagi di Move Radio www.moveonlineradio.com. Kita masih bersama Bang Hardensi tentunya selaku Kepala Perwakilan Ombudsman ya Ya, di Ombudsman RI di Sumatera Utara. Dan untuk di segmen kedua ini kita buka line telepon, Anda bisa bertanya tentunya bersama kita atau nanti bisa pertanyaan Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp juga di 0813 5235 1000. Sekali lagi di 0813 5235 1000. Baik, Bang Hardensi, kita ya, masih coba berbicara lagi secara lebih jauh karena kan kalau berbicara masalah pelayanan publik di Sumatera Utara ini di wilayah kerja Anda ini kan cukup complicated ya sebenarnya. ya, Mulai dari tadi kita di segmen pertama Anda membahas masalah pelayanan kesehatan yang tidak tuntas sebenarnya. Anda juga mengkoreksi pentingnya adanya internal seperti inspektorat di sebuah lembaga atau juga di kedinasan yang itu menjadi salah satu tempat yang memang masyarakat bisa melaporkan apapun juga, Tinto. ya, Nah, saya ingin melihat lagi bahwasanya tidak sedikit juga kasus masalah tanah di Sumatera Utara yang tidak pernah selesai, yang sosial media kalau kita lihat di beberapa media online itu penuh dengan yang namanya pemblokiran jalan mungkin karena tanahnya takut ya. pengurusannya dan sebagainya. Saya ingin Anda coba untuk mengkritisi sebenarnya di mana sih letak masalahnya untuk hal ini, Bang Hardensi? Ya, memang salah satu laporan tertinggi di Sumatera Utara yang kita terima itu terkait dengan agraria, terkait dengan eh, pertanahan dan tata ruang. Mhm. Gitu. Itu yang juga masuk di 5 besar ya laporan tertinggi di Ori Sumut sebagai keluhan dari masyarakat. Nah ini dia menyangkut banyak hal yang kita Mhm. identifikasi. Pertama soal lamanya pelayanan Betul. gitu ya untuk Mhm. kemudian sampai kepada sertifikat. Mhm. Lamanya pemberian surat keterangan dari level desa sampai level berikutnya. Mhm. Kemudian tumpang tindih alas hak Mhm. gitu. Itu yang paling banyak mungkin ya? Iya. Kemudian ada juga beberapa lahan yang kemudian skemanya sebagian diperuntukkan untuk masyarakat tapi dia Tapi tidak selesai sampai sekarang. yes. Itu yang sampai hari ini masih menjadi konflik Mhm. adalah ex HGU PTPN 2 Oke. yang 783. 5.783 hektar. Mhm. Ini sebenarnya eh, karena kalau saya secara personal mengikuti ya sejak 2002 gitu Mhm. peristiwa ini. Eh, Dikeluarkannya HGU ini dia diperuntukkan untuk beberapa kebutuhan, untuk petani penggarap, untuk apa namanya perluasan tata ruang kota, Mhm. untuk kebutuhan masyarakat adat, untuk universitas, kemudian untuk ormas-ormas keagamaan. Kan skemanya dibuat oleh Pak Tengku Rizal Nurdin, gubernur ketika itu kan untuk itu. Mhm. Nah karena redistribusinya tidak kunjung selesai, akhirnya masing-masing pihak mengklaim gitu. Teman-teman kelompok tani mengklaim, kemudian mungkin pengusaha mengklaim gitu sudah mendapat dan mengambil tanah itu. Itu yang kemudian memunculkan konflik Ya. fisik di lapangan. Akhirnya seperti sekarang yang Iya, banyak terjadi ya Bang ya? iya itu yang terjadi. Yang berikutnya adalah terkait dengan HGU Mhm. versus masyarakat adat gitu. Itu kan juga Versus masyarakat masih adat ya? banyak atau HGU versus Mhm. masyarakat setempat gitu. Jadi ada hak guna usaha yang diberikan Mhm. oleh negara kepada perusahaan tertentu dan di areal yang sama itu ada pemukiman masyarakat. Nah jadi ini memang masih PR kita di Sumatera Utara. Mhm. Kayaknya ini bukan hanya catatan ORI tapi juga catatan Komnas kemarin, Bener Komnas bener HAM bener. gitu. Heeh. Yang dia saya kira membutuhkan penyelesaian yang lebih komprehensif. Mhm. Jadi Mhm. saya kira eh, terkait dengan tanah di Sumatera Utara ini dia bukan hanya terkait dengan bagaimana pengurusan alas hak, ya kan begitu. Mhm. Mhm. Eh, Bagaimana proses penerbitan hak milik gitu yang kemudian menjadi tanggung jawab BPN untuk Iya. mengeluarkan dengan standar pelayanan yang baik. Iya. Tapi lebih dari itu kalau Ori lihat ya ini terkait dengan
konflik agraria yang ada di Sumatera Utara. Gitu. Makanya penanganannya juga semestinya lebih komprehensif. Kemarin kami di Ombudsman Provinsi Sumatera Utara atas inisiatif sendiri melakukan investigasi terkait dengan pemagaran hutan mangrove yang ada di Desa Rogemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang kan. Yang sempat viral juga beberapa Yang waktu sempat lalu. viral juga dan akhirnya memang kita temukan setelah berkoordinasi dengan para pihak dugaannya ada 11,7 hektar dari 48 hektar tanah yang dikuasai oleh pengusaha Pengusaha itu dia adalah hutan lindung. ternyata. Ya. Nah makanya sekarang ini kami masih terus berkoordinasi dengan para pihak untuk kemudian memastikan kita mau ukur ini minggu depan koordinatnya antara koordinat hutan lindung, kemudian alas hak yang sekarang dimiliki oleh perusahaan. Lah kalau kemudian ternyata ini benar-benar ada di hutan lindung, saya kira penegakan hukumnya kan harus jalan. Apakah nggak terkesan tumpang tindih nggak sih Bang sebenarnya dengan banyaknya akhirnya orang yang berkepentingan dan memang memiliki tugas dan fungsinya itu gitu ya, menyelesaikan ini terhadap beberapa masalah pelayanan publik yang terjadi ini gitu Bang? Ya memang harus ada ketegasan dari masing-masing pihak gitu. Oke. Dalam kerangka penegakan hukum. Sebenarnya soal pertanahan ini kalau dia dalam makna yang sempit ya penyelesaiannya kan bisa melalui proses peradilan. Kalau kemudian proses peradilannya berjalan Sesuai gitu? ya sesuai dia bisa menyelesaikan kan begitu. Tapi kalau dalam artian yang lebih luas ini terkait dengan agraria, kemudian konflik agraria, ya makanya konsepnya itu pasti terkait dengan reforma agraria. Bagaimana Reforma kemudian agraria. kita memperbaiki tata kelola, kemudian tata ruang dari agrariaan kita baik di menyangkut tanam maupun menyangkut kelautan. Oke, ada Ratno kali ini Bang Hardensi yang coba untuk bertanya nih sebenarnya ke Ombudsman di Kampung Lalang. Kalau kita mau lapor soal keluhan yang terjadi ini kemana ya Pak? Itu pertanyaan pertama. Kedua, apakah ada aplikasi online-nya Ombudsman? Terus apa aja ini syarat agar laporan ini dinyatakan sah dan ditindaklanjutin? Terima kasih. Ini ada Ratno di Kampung Lalang. Baik, jadi laporan ke Ombudsman ini pelapornya kalau Kampung Lalang ini dekat dengan kantor kami ya. Nggak jauh ya? Ya di Jalan Asrama kami pas di Simpang Gaperta itu bisa datang langsung ke kantor ORI dengan membawa KTP kalau dia pelapor langsungnya, kemudian semacam kronologi peristiwa yang mau dia laporkan. Gitu. Tapi kita ini juga ada website di mana masyarakat kemudian bisa melaporkan. Kita juga ada WA di mana juga masyarakat bisa melaporkan. Jadi dia bisa datang langsung kemudian bisa juga melalui online laporannya. Jadi kita pahami bahwa ya ini Sumatera Utara luasnya dari Langkat sampai ke Nia Selatan. Dari Nia Selatan sampai Labuan Batu Selatan. Ya kan nggak mungkin semua masyarakat itu bisa datang semua ke kantor ORI. Makanya kita menyediakan mekanisme laporan online. Nah, bagaimana proses pelaporan ini? Setelah kami terima laporan dari masyarakat, maka kami akan melakukan verifikasi. Dari laporan itu ya? Iya, kelengkapan secara formil dan kelengkapan secara material. Kelengkapan formil itu kan kalau dia pelapor langsung berarti dia harus melampirkan KTP. Kemudian harus membuat semacam kronologis ya, kapan kejadian, di mana kejadian, apa instansi yang dia laporkan gitu kan, itu yang disampaikan ke ORI. Nah kemudian nanti kami akan melakukan verifikasi material, apakah materi yang dilaporkan ini dia merupakan kewenangan ombudsman atau tidak. Ada yang melapor terkait dengan penetapan tersangka misalnya kan begitu. Maka ORI akan memberikan respon kepada pelapor bahwa secara material laporan ini bukan kewenangan ORI.
ORI ini tidak boleh dia mencampuri urusan penegakan hukum, baik di kepolisian maupun di kejaksaan, apalagi kemudian di pengadilan gitu. Kami akan sampaikan itu. Menyangkut penetapan tersangka kami nggak bisa. Tidak di ranah itu gitu ya. Tapi kalau menyangkut pelayanan kejaksaan, itu ya kami bisa. Misalnya di kepolisian ada satu orang individu buat laporan terkait dugaan tindak pidana tertentu. Tapi prosesnya berlarut-larut, seminggu, Gak 2 selesai. minggu, sebulan, 2 bulan itu nggak dapat kejelasan. Nah itu bisa dilaporkan ke ombudsman. Tapi kalau terkait dengan materi di kepolisian, di kejaksaan, bagaimana proses penetapan tersangka dan lain-lain, itu bukan ranah ORI. Tapi terkait dengan pelayanannya itu yang kemudian menjadi ranah ORI. Baik, kita harus break lagi Bang Ardensi. Di segmen ketiga kita masih balik lagi tentunya. Kita masih terima Anda yang masih ingin bertanya tentunya atau ingin menyampaikan segala sesuatu. Jadi kalau batasannya sebenarnya Bang Hardensi sudah jelaskan. Jadi ORI ini tidak bisa mencampurin yang sifatnya seperti penetapan tersangka seperti itu ya. Urusan penegakan hukum itu ORI tidak punya ranah di situ. Tapi berbicara tentang pelayanannya dari hukum tersebut itu ada ranah ORI di dalamnya. Betul. Kita kembali sesaat lagi di www.moveonlineradio.com.